Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Erniati Hutagaluh, SPD. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan periode keempat tahun 2025 di LPTK Universitas Tanjung Pura dengan program studi IPS dengan nomor induk mahasiswa F44251169. Hari ini tanggal 6 November 2025 saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran IPS dengan materi Kemajemukan Masyarakat Indonesia, Proses Geografis, dan Keragaman Aktivitas Ekonomi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Siap, selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Siap, selamat pagi Bu. Terima kasih, silakan duduk. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi kepada kita kesehatan. Sebelum memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya satu siswa kami silahkan pimpin doa, silahkan maju ke depan. Izinkan saya membawa doa dan ajaran agama Kristen yang lain menyesuaikan. Amin. Sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran, sekarang Ibu mau mencek kehadiran siswa kami dulu. Karisa Neposkos, Hadir Bu. Kris Mesya Purba, Christine Natali Sinaga, Hadir Bu. Immanuel Sitorus, Hadir Bu. Deo Sitorus, Hadir Bu. Kristo Siringoringo, Hadir Bu. Deci Febiola Lubis, Jessica Burning, Karunia Kasih. Oke, berarti ada satu teman kalian yang tidak datang kan? Kenapa Dinda? Kenapa nggak datang? Apa alasannya? Sakit. Kami Ibu ingatkan, kalau sebelum berangkat ke sekolah, silakan kamu sarapan dulu supaya pada saat mengikuti proses pembelajaran di sekolah, stamina tubuh itu kuat ya, dan tetap semangat ya. Jadi ingat itu yang tanah air kita kepada bangsa ini. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, Ibu minta adik kami silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa tanahku. Silakan duduk kembali. Mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita apakah sudah kita lakukan? Kelas kita? Kelas yang kita laksanakan di dalam kelas kita ini. 1. Menetap tepat waktu. 2. Mematuhi segala aturan. 3. Belajar dengan bagus. 4. Saling menghormati. 5. Disiplin. 6. Mengerjakan segala Semangat, supaya bersemangat dulu. Silakan berdiri. Kita ajukan diri kami. Tepuk IPS. IPS asyik. Sebelum kita membahas materi kita ini, materi selanjutnya, ya, Ibu ingin mengulas kembali dulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Itu tentang apa? Kemajemukan
tujuan pembelajaran. Setelah kalian memperhatikan ini, ada berapa tujuan pembelajaran? 4. Ada 4. Yang mendeskripsikan itu sama dengan apa kalau mendeskripsikan? Mendeskripsikan atau menggambarkan itu sama kan? Mendeskripsikan di sini penjelasannya yaitu keragaman bentuk muka bumi. Jadi kita akan mempelajari bagaimana Bentuk muka bumi bersifat dinamis yang artinya senantiasa mengalami perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh 2 perubahan. Yang pertama, tenaga endogen dan yang kedua, tenaga eksogen. Oke, bentuk muka bumi kita ini bersifat dinamis. Ada 2 yang menyebabkan. Yang pertama tadi ada tenaga endogen dan yang kedua tenaga Eksogen. Kalau dia tenaga endogen itu yang tenaga dari apa deh? Dari tenaga endogen itu tenaga yang berasal dari dalam ya kan? Yang berasal dari dalam perut bumi. Sedangkan kalau dia eksogen namanya X. X berarti dari luar ya kan? Jadi yang membedakan endogen sama eksogen itu endogen dari dalam sedangkan eksogen dari luar. Silakan kepada diri kami. Sahabat studi ilmu sosial, kali ini kita akan mempelajari keragaman aktivitas ekonomi Indonesia. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi pertanian dan perkebunan di Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis yang sangat cocok untuk menanam berbagai jenis tanaman. Iklim ini membuat Indonesia mendapatkan cukup sinar matahari, curah hujan yang baik, dan musim tanam yang panjang. Semua ini sangat membantu sektor pertanian. Beberapa hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia antara lain beras, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Selain itu, Indonesia juga mengekspor beberapa produk pertanian dalam jumlah besar, yaitu karet, kelapa sawit, kakao, dan kopi. Aktivitas ekonomi kehutanan di Indonesia. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas dan beragam. Produk penting dari hutan Indonesia antara lain kayu jati, pinus, mahoni, damar, dan rotan. Aktivitas ekonomi peternakan. Baik, aktivitas kegiatan itu. Kalau kegiatan ekonomi sama dengan apa? Kalau kegiatan dinamakan kegiatan apa? Berarti aktivitas ya kan? Itu pengertian dari kegiatan kan? Oke, ada 3. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Kalau dia produksi, yang bagaimana ini kegiatannya? Yang menghasilkan. Sedangkan distribusi menyalurkan. Dan ini konsumsi apa? Menggunakan. Ya, produksi dikatakan di sana adalah yang dilakukan oleh unit usaha di berbagai barang dan jasa yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu pengertian dari produksi. Sedangkan kalau dia distribusi, yaitu tadi yang dilaksanakan. Distribusi itu sama dengan apa? Distributor ya. Distribusi sama dengan distributor. Yang tujuannya di sana yaitu yang dilaksanakan oleh apa? Siapa yang melaksanakan? Pedagang eceran ya kan? Pedagang eceran disalurkan ke warung, dari warung ke warung ya kan? Itulah disalurkannya dari warung ke warung. Sedangkan konsumsi, apa itu konsumsi? Pengguna atau yang tujuannya untuk menghabiskan ya kan? Namanya konsumsi ya kan? Jadi harus tahu pada diri kami ya, kegiatan aktivitas ekonomi tadi ada 3, produksi, distribusi sama dengan distributor ya kan, dan yang terakhir dia ada konsumsi. Jadi pengertiannya itu masing-masing. Dulu anak diri kami silakan dulu lihat ke depan ini. Nampak kan? Kelihatan gambarnya kan? Gambar yang kelihatan kan? Nah, kelihatan. Tadi boleh perhatikan apa? Ada perbedaannya? Dan video tadi dengan gambar yang ini. Kalau ini apa? Hah? Ini pulau. Baru yang ini apa? Ini yaitu pasar, ya kan? Ini pasar, ya kan? Sama. 1, 2, 3.
disalurkan. Produksi tadi apa? Yang pertama tadi Deci, pengertian produksi. Kegiatan menghasilkan suatu barang. Sedangkan distribusi atau distributor? Kegiatan menyalurkan barang kepada konsumen. Ya, dari produsen ke konsumen, ya kan, menyalurkan misalnya dari warung ke warung, ya kan, atau pedagang eceran. Sedangkan konsumsi tadi ibu bilang yaitu yang tujuannya untuk menghabiskan nilai suatu guna barang tersebut kan, menghabiskan nilai gunanya, ya. Oke. Selanjutnya kita masuk keragaman aktivitas ekonomi. Tadi kegiatan sudah. Yang pertama tadi bentuk muka bumi, ya kan? Yang kedua kegiatan. Sekarang keragaman aktivitas masyarakat, aktivitas ekonomi masyarakat. Ada berapa keragaman aktivitas? 3. Yang pertama apa? Pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Yang kedua? Bentuk muka bumi di Indonesia. Ya, bentuk muka bumi. Dan yang ketiga aktivitas Ekonomi. seperti yang kita pelajari tadi, pengaruh cuaca dan iklim. Kalau pengaruh cuaca dan iklim, apa itu perbedaan? Apa yang membuat ada pengaruh cuaca dan iklim? Coba dulu. Siapa? Pamela. Pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan yang pertama di bidang pertanian, yang kedua di bidang perhubungan, yang ketiga di bidang Ada 4 yang mempengaruhinya kan? Yang pertama tadi di bidang kesehatan, yang kedua di bidang pertanian, yang ketiga di bidang peternakan, yang keempat di bidang industri, dan yang kelima di bidang lingkungan hidup, ya kan? Dulu. Sedang kepada anak didik kami, pengaruh cuaca dan iklim saat ini bagaimana? Kalian rasa bagaimana? Sangat mempengaruhi terhadap kesehatan kan? Sangat mengganggu kan? Ya, Bu. Nah, makanya seperti yang Ibu bilang tadi, pandai-pandailah kamu menjaga pola hidup, pola kesehatan. Oke? Dan yang kedua, kita bahas yang kedua, bentuk muka bumi di Indonesia. Tadi ini sudah kita ulas lagi, yang ini bentuk muka bumi di Indonesia bersifat dinamis. Bentuk muka bumi di Indonesia tidak selamanya bulat, ya kan? Ada yang terjal, ada yang apa? Ada yang terjal bergelombang, ya kan? Sudah kita pelajari minggu lalu kan? Sudah. Ya, ekonomi. Aktivitas ekonomi ada berapa tadi? 3. Produksi, distribusi, konsumsi. Ya, produksi, distribusi. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana proses geografi mempengaruhi aktivitas ekonomi? Ada pengaruh cuaca dan iklim. Sudah di sini. Cuaca dikatakan di sana adalah cuaca dan iklim memiliki pengaruh yang besar pada kehidupan manusia. Ya, itu sangat berpengaruh, ya kan? Seperti tadi, mengganggu kesehatan. Bukan cuma kepada kesehatan, bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan lingkungan hidup. Dan nah, kita bahas satu persatu ya. Pengaruh cuaca dan iklim pada bidang pertanian. Dikatakan di sana yaitu menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai dalam kehidupan. Iya, contohnya seperti ini. Kalau dia di dalam bidang pertanian, seperti apa? Seperti apa? Seperti para petani, ya kan? Kalau misalnya ibu buat contohnya satu, ya, orang tua kita yang petani, jika mereka menanam padi atau menanam jagung, otomatis membutuhkan hujan, ya kan? Membutuhkan hujan supaya proses pertumbuhan ini jagung tadi cepat kan? Oke, baru kita lanjut ke bidang perhubungan. Bidang perhubungan dikatakan di sana adalah cuaca, suhu, arah, dan kecepatan angin itu ini apa namanya sangat berpengaruh. Kalau kalian perhatikan gambar bidang perhubungan ini, berarti ini seperti di laut kan? Ya kan? Seperti di laut. Berarti ini sangat, coba dulu ibu tanya. Kalau pada saat siapa di sini yang sudah pernah ini naik kapal feri, entah ke Samosir, entah kemana. Nah, ada banyak kan? Otomatis
dan video tadi. Oke, silakan berdiri nak. Dari gambar tersebut saya dapat mengamati bahwa kegiatan ekonomi ada tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, dari kegiatan tadi, pertanyaan yang kedua, berdasarkan video yang ada di kami tonton dan tadi, apa yang dapat kami jelaskan? Silakan, siapa yang bisa? Oke, berdiri nak. Dari video tersebut saya dapat mengamati keragaman kegiatan ekonomi. Nah, dari video tadi, ketiga, coba dulu kamu jelaskan, Lionel, apakah ada persamaan dan perbedaan dari video dan gambar yang tadi? Apakah ada persamaannya atau perbedaannya? Oh, Kristo. Dari video yang saya amati, persamaan dan perbedaan sama-sama memiliki tujuan yang sama. Oke. Tadi video dan gambar yang tadi sama-sama memiliki tujuan kan? Yang video tadi membahas tentang kegiatan ekonomi, sedangkan yang gambar tadi membahas tentang apa? Tentang kegiatan juga ya kan? Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu mau menguji dulu bagaimana sampai di mana pengetahuan kalian tentang materi kita saat ini ya. Ibu mau membentuk kelompok. Sudah? Kelompok 1. Jangan dulu di Amerik, yang bekerja dulu. Kelompok 2 mana? Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Kepada siswa kami, silakan dulu kamu perhatikan apa saja yang mau kalian kerjakan setiap kelompok ya. Perhatikan. Jadi setiap kelompok ada itu beda-beda soalnya ya. Jadi tidak ada yang sama. Sudah? Nah, sama. Baik. Ibu minta kepada kelompok 3, silakan maju ke depan. Silakan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bentuk muka bumi dan contohnya di Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Angelina Tambunan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Pamela Terlestari. Perkenalkan, nama saya Jessica Murning. Perkenalkan, nama saya Febiola Lubis. Perkenalkan, nama saya Johan Sudis. Adapun hasil diskusi kami adalah tentang bentuk muka bumi dan contohnya di Indonesia. Yang pertama, dataran rendah. Contohnya, dataran rendah pantai utara Jawa. Yang kedua, dataran tinggi. Contohnya, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Yang ketiga, gunung. Contohnya, Gunung Merapi di Jawa Tengah. Yang keempat, bukit. Contohnya Bukit Barisan di Sumatera. Yang kelima, pegunungan. Contohnya Pegunungan Jayawijaya di Papua. Yang keenam, depresi kontinental. Contohnya Danau Toba di Sumatera Utara. Dari hasil diskusi kami, adakah pertanyaan dari teman-teman? Siapa yang mau menyanggah? Silakan berdiri. Apa saja bentuk muka bumi? Apa saja yang menyebabkan terjadinya bentuk muka bumi? Nah, pertanyaan teman kalian, bagaimana bentuk muka bumi ini? Bentuk muka bumi adalah karena pengaruh tenaga endogen dan eksogen. Terima kasih. Tenaga endogen dan tenaga eksogen. Jadi itu ya, tadi pertanyaan teman kalian, bagaimana bentuk muka bumi? Bentuk muka bumi tadi bersifat dinamis dan yang disebabkan oleh tenaga endogen dan tenaga eksogen. Oke, Mas harus screening dulu ya, supaya fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah? 2, silakan maju ke depan. Kepada kelompok 4, silakan maju. Saya Resti Samusi, saya
Saya dari Diploma. Nama usaha kami adalah UMKM Keripik Pisang Manis dan Gurih. 2. Deskripsi produk: keripik pisang olahan dari pisang kepok lokal dengan rasa manis dan gurih. 3. Proses produk: mengupas pisang, mengiris tipis, menjemur, menggoreng, memberi bumbu dan mengemas. 4. Konsumen produk: masyarakat sekitar dan wisata lokal. 5. Pemasaran produk: dijual di warung, toko oleh-oleh, dan media sosial seperti TikTok, WhatsApp, Shopee, dan Instagram. 6. Proses distribusi: dipasarkan langsung ke pembeli dan melalui reseller. Dokumentasi: kegiatan difoto dan direkam selama proses produksi serta pemasaran produk. Laporan dan presentasi: hasil wawancara dibuat dalam bentuk laporan tertulis dan dipresentasikan menggunakan Kelompok mulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 tadi sudah maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing kan? Ya. Dan jawaban kalian semua sangat bagus ya kan? Dan kan La-Nina adalah ini. Kadang berubah-ubah, ya kan? Kalau cuaca dan iklim itu kadang berubah-ubah yang kayak mana? Seperti apa itu? Seperti apa? Siapa yang bisa deci? Cuaca dan iklim kadang berubah-ubah. Misalnya seperti apa? Coba dulu buat contohnya. Kadang berubah-ubah cuaca. Kadang panas, kadang kering. Samanya itu kadang hujan, kadang dingin. Nah, enak kan? Iya, Bu. Bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang kesehatan, baru bidang apa? Industri. Dan yang terakhir bidang lingkungan hidup, ya. Untuk muka bumi di Indonesia memiliki keragaman baik di lautan maupun di daratan. Berbeda-beda kan? Jadi tidak sama. Bentuk muka bumi tersebut mengalami proses perubahan yang berangsur-angsur selama masih ada proses apa? Proses pergerakan, ya kan? Selama masih ada proses pergerakan. Perhatikan dulu ke depan ini. Perubahan bentuk muka bumi dipengaruhi oleh berapa tenaga? 2. Tenaga apa saja? Tenaga endogen dan tenaga eksogen. Kalau dia tenaga endogen, apa tadi Ibu jelaskan? Yang berasal dari dalam bumi. Sedangkan kalau dia eksogen adalah yang berasal dari luar bumi, ya kan, namanya X. Kalau kita katakan X berarti dari luar. Kalau in di dalam, ya kan? In sama dengan apa? Endogen tadi kan dari dalam. Oke, sampai tenaga endogen berasal dari dalam perut bumi yang mengakibatkan pergerakan lempeng atau kulit bumi. Tenaga endogen dikatakan di sana meliputi antara vulkanisme, tektonisme, dan seisme, ya kan? Kalau dia vulkanisme berarti yang apa itu? Vulkanisme berarti dari dalam gunung api kan? Namanya vulkanisme. Sedangkan kalau dia tektonisme dari mana? Gerakan lapisan bumi. Dan yang ini seisme. Kalau kan di tenaga eksogen ini, coba diperhatikan. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, yang artinya yang berasal dari atas permukaan bumi seperti kegiatan manusia yang membentuk permukaan bumi berupa air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Sampai di situ materi kita. Ibu mau ini, silakan anak didik kami kerjakan. Ya, ada ini soal.
Perhatikan soalnya. Soalnya itu semua mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 2, 3, 4 sama itu semua soalnya ya. Jadi kamu kerjakan sekarang. Waktunya Ibu kasih mengerjakan itu. Kerjakan. Itu dikerjakan berindividu. Kalau individu berarti pribadi-pribadi ya, tidak kelompok. Silakan kerjakan. Bukan hari kami, bukan. Sudah selesai waktunya. Oke. Sekian untuk materi kita hari ini. Ibu minta ke depannya apa materi yang sudah kita pelajari hari ini, silakan kamu pelajari di rumah, diulang kembali supaya kamu semakin bisa ya kan, semakin bisa, semakin belajar kamu maka kamu akan semakin gampang untuk mengingat segala materi yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang Ibu mau tanya, pelajaran kita hari ini apakah menyenangkan? Ya. Baik, terima kasih ya. Untuk sebelum kita akhiri pelajaran kita. Tadi kalau memulai otomatis berdoa. Dan setelah penutupan materi juga kita lakukan berdoa. Biasa kan ya nak? Bisa? Yang memimpin doa. Ibu minta Pamela, maju ke depan nak. Memimpin doa